Awal Om Hermanus main cupang itu tahun berapa? Biar teman-teman juga Awal tahu awalnya juga. itu saya diajak sesepuh kita tuh Pak Hendy Gunawan Ya tahun Om, 2001. 2001 ya Om ya. Ya, 2001. Udah Itu karatan. juri pertama yang orang Indonesia keluar negeri itu siapa katanya. Nah, Om Hermanus bisa jawab nggak siapa? Oh, tahu. Juri Nah, Indonesia yang pertama yang ngejuri di luar Indonesia itu ya Pak Hendy Gunawan itu. Om Henryin kan. Nah, berarti kan emang nggak salah Ya, juga. dia lah yang pertama. Singapura tahun 2002 ya. Tahunnya kalau nggak salah 2003. 2003 ya. Ya. IBC pertama, IBC masuk ke Indonesia tahun berapa? IBC masuk ke Indonesia itu ya kalau kita mau runut ya orang Indonesia pertama yang jadi anggota IBC itu ya Pak Hendy Gunawan tahun 2000 dia udah masuk. Ya. Cuman dia belum belum jadi juri resmi ya, bukan jadi juri Nah, resmi. dia cuma anggota untuk supaya ya lebih mudah lah akses ke luar gitu. Jadi cuma kita aja nyari akses penjualan untuk ke luar negeri gitu ya Om ya. Ya akses penjualan, ya akses promosi untuk ikan-ikan kita, untuk Ya, ya. ikan-ikan yang dari Indonesia. Khususnya ya waktu itu kan dia lagi getol promosiin crown tail, Bung. Iya, ya tahu. Black Ya Orchid kan? terutama yang waktu itu. Iya, pertama kali kan saya tahu benar dia sekitar tahun 2000 tuh masih dia pamerin ke saya itu ikan serit kuningnya. Oh, Itu laku di kuning-kuningnya. Aquabit. Ya, serit kuning itu laku di Aquabit 650 USD. Juri, yang jadi juri resmi pertama IBC siapa aja Om? Ya, sebenarnya kalau juri itu batch pertama tahun 2005 ya. Itu Mm-hmm. ya saya sama temen yang di Sunter. Tapi memang benar, kalau saya orangnya gitu ya, kalau iya iya, kalau hitam hitam, kalau putih putih gitu. Nah, Kalau memang kita memang nggak pernah memang yang emang memang sejarah bagi. kenyataannya dia yang pertama ya masa saya nggak sebutin yang disebut ya kan. Nah, itu udah ikut ada klubnya Om. Waktu itu kebetulan saya masih join sama INBS ya. Jadi untuk klub di Indonesia yang pertama join dengan IBC itu ya INBS itulah. Klub pertama yang join jadi anggota IBC itu berarti NBS ya. INBS yang pertama kali itu INBS, saya ingat saya tahun 2006 ya. Tahun 2006. 2006 ya. Kalau saya Gua nggak tuh salah ingat loh. tahun 2003 aja ya, 2002 INBS aja masih pakai standar lokal kan waktu pas di Oh Parpostel iya. terus ada bener kan? Iya. Gue ingat Ya benar. pengikut, Gimana? gue ikut kontesnya waktu itu di Parpostel yang di apa di Parpostel di Gajah Mada tahun 2003. Ya dulu yang paling paling sering dipakai Gajah Mada lah. Karena Gajah kan Mada. tapi kontes IBC yang pertama itu oleh INBS tahun 2006 Bung. 2006 ya, ya. Di Ya, di Mangga 2 Square. Di Mangga 2 Square. Saya ingat sekali itu. Ya, kebetulan kan waktu itu saya ini ketua panitianya, ketua panitia kontesnya tahun 2006 itu. Pertama kali kita punya acara ada juri-juri dari luar negeri juga. Nah, itu tahun 2006 itu. jurinya siapa aja Om? Termasuk Om Hermanus kan? Wah, waktu itu siapa saya udah nggak inget persis ya. Kayaknya itu ada dari Thailand tuh Supon Tum Hom tuh loh, dari Blue Beta. Kemudian dari Singapura tuh ada Dennis Sam, ya toh. Terus kemudian yang lainnya nggak inget deh. Jadi
Om Hermanus jadi juri IBC sejak tahun 2005. 2005 itu certified, sudah bersertifikat. Nah, ini sekilas IBC ya. IBC itu sudah ada itu sekitar 50 tahun, Bung. Ya. Jadi IBC juga sudah melakukan kontes ikan cupang hias itu ya kurang lebih 50 tahun juga. Jadi dari standar yang kecil ditambah dimegarin sampai seperti sekarang banyak kelasnya itu ya itu prosesnya 50 tahun. 50 tahun. Nah, proses kelas juga gue mau tanya nih ya kan. Misalnya di Asia dengan di Eropa ataupun di Amerika ada perbedaan nggak? Secara kelas listnya ya beda. Secara kelas listnya masing-masing area itu sendiri-sendiri ada. Sendiri-sendiri. Kalau Asia itu banyak, karena kan memang kita itu negara produsen. Surganya ikan. Indonesia, Thailand, itu kan negara produsen ikan, hias, untuk khususnya cupang, ya kan? Nah, jadi kita punya perkembangan di sini itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat ya. Karena di Asia kita ikan 4 bulan kita udah bisa produksi. Ikan 4 bulan udah bisa kita produksi. Sedangkan kalau di Amerika itu Eropa ikan baru 6 bulan umurnya baru mereka kawinin. Jadi lebih lama. Lebih lama ya. Jadi ada perbedaan ya yang mendasar sekali ya antara di Asia dengan ini. Ya, karena beda iklim, Bung. Beda iklim ya. Beda iklim. Karena kalau kita kan iklimnya tropis. Ya. Jadi ikan itu lebih cepat besar. Pakannya juga lebih banyak. Ya. Di kita. Kemudian ya cuacanya lah yang mendukung ya, anget terus kan dia makan terus nih ikan jadi cepat gede. Sedangkan kalau di Amerika ataupun di Eropa tuh ada musim dingin. Nah, mereka kalau dingin itu kan pertumbuhannya melambat ya, dia punya metabolismenya kan jadi menurun. Iya. Jadi lama benarnya, tapi ada efek positifnya juga. Umur ikan mereka tuh lebih panjang dari kita. Lebih awet gitu. Dibandingin kita. Saya pernah berkunjung di Switzerland ya. Ada satu teman punya half moon umurnya 4 tahun. Panjang banget 4 tahun. 4 tahun dan masih ngedok bagus. Kemarin juga habis sama teman dari Swiss tuh, Sabrina. Penasaran juga kan pengen lihat dia gimana dia rawat ikan di sana, lalu cara dia pakan dan breeding sampai breeding juga kan dia. Makanya kemarin gua ajak live biar teman-teman juga kan tahu gitu kan. Jadi memang ada challenge gitu di sana. Ya, memang kalau di Eropa dengan di Amerika mereka umur ikan lebih panjang karena perawatannya beda dengan kita. Kalau kita kan rawat ikan ya sebagai hobi, ya hobi kita rawat. Kalau udah nggak gitu bagus, kan banyak anaknya lagi yang bagus-bagus naik lagi. Nah yang tua-tua akhirnya terbengkalai. Nah beda sama bule. Mereka pelihara ikan tuh sebagai pets. Jadi ada yang dikasih nama, kemudian dirawatnya juga akuariumnya cukup bagus, dikasih filter, dikasih tanaman. Sekarang posisinya di juri sebagai apa Om Joy di IBC posisinya? Saya sampai saat ini masih sebagai judging board area 6. Judging board ya? Ya, judging board itu dewan juri lah. Istilah bahasa Indonesia dewan juri. Untuk area 6. Area 6 itu mana aja Om? Area 6 itu meliputi Asia Tenggara. Asia Tenggara aja ya? Asia Tenggara. Saat ini udah Asia Tenggara. Dulu awal-awal masih termasuk Australia, masuk area 6. Tapi sekarang udah dipisah. Oh, sekarang Australia bisa sendiri ya? Bisa sendiri. Jadi
judging board jadi gimana Om? Berapa tahun udah jadi judging board di apa? Area 6. Udah karatan juga, Gung. Udah 10 tahun. Lama banget udah lumutan ya. Kita emang udah lama banget di apa? Iya. Di Cuk. Iya. Kenal juga udah lama. Area 6 itu ibaratnya kayak ibu kotanya cupang dunia gitu. Ya Om ya. Ya, itu rumahnya lah. Kita istilahnya itu rumahnya Cupang. Rumahnya Cupang itu ya Asia Tenggara inilah. Oh. Ya, Nah, kalau dari standar, area 6 apakah punya standar yang lebih spesifik dibandingkan area-area lainnya? ya. Kalau Nggak. kita di IBC standar itu sifatnya general. General Jadi ya? sifatnya umum semua sama, iya. Nggak ada yang di area 6 dan area 1 berbeda, nggak. Yang beda cuma class list. Class list aja ya? Class list itu berbeda karena untuk mengakomodasi ikan-ikan yang ada di daerah tersebut. Tapi area 1 juga class listnya banyak. Karena kan memang standarnya dibikin dari IBC itu apa ya, kita bilangnya base camp-nya itu kan di Amerika. Ya, gitu. Jadi mereka seperti ikan duck iridescent. Duck iridescent itu kalau kita di sini kenalnya kan biru, abu, kemudian hijau, ya toh duck iridescent. Kalau di area 6 kita masih jadiin satu kelasnya duck iridescent, tapi isinya 3 macam warna. Tiga warna itu. Seperti kayak kalau di SNI kan dasar gelap ya ada warna biru, ada warna hijau, abu gitu kan kalau di SNI gitu kan. Ya, kalau harusnya memang dipisah. Jadi supaya bisa dinilai dengan lebih fair ya. Karena kan kalau kita bilang abu dengan biru atau hijau dengan biru, itu juga susah kita ngomongnya. Begini, di IBC kan satu tim juri kan 2 orang, 2 juri. Nah, sekarang kalau yang satu suka warna biru, satunya warna hijau, dan pada saat penilaian itu dia punya total fault-nya sama, total kesalahannya sama, kan susah tentuinnya. Akhirnya adu antara selera aja akhirnya benturannya ya Om ya, karena berat selera warna. Pada saat terjadi fault-nya sama gitu. Tadi Om bilang kan ada yang suka biru, ada yang suka abu gitu misalnya. Terjadi fault yang sama, akhirnya kan terjadi benturannya ngadu ke selera warnanya yang lebih kuat kemana gitu. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya enggak ke selera warnanya juga, tapi kadang-kadang kayak saya misalnya saya suka biru. Mas Agung sukanya hijau, ya kan? Akhirnya kan jadi debat pusing nih, karena faultnya sama. Kita kan nyari, ini dasitnya pecah, ini apa gitu loh, ngerti ya? Nyari fault lebih. Ya, tapi tetap biasanya memang nggak ada yang namanya ikan sempurna, itu nggak ada ya. Di IBC semua itu pasti ada faultnya. Dimulai dari slide fault, kesalahan apa ya, ringan, -3 itu. Teman-teman nih, sementara gue belum bacain komen teman-teman ya, mohon maaf, pengen serius gali lebih dalam biar teman-teman lebih jelas dengar tentang IGC, tentang apa gitu. Nanti untuk pertanyaan setelah selesai galian mungkin kita buka ya Om ya, biar lebih fokus ya. Nah, lanjut Om, permasalahan fault di IBC biar teman-teman juga tahu lebih jelas faultnya itu seperti apa aja Om. Gimana? Fault yang paling ringan itu slide fault. Slide fault itu -3. Kemudian minor slide fault itu kebanyakan ya, kalau kita lihat dari buku standar, hampir rata-rata ikan dengan warna gelap, contohnya duck iridescent atau duck non irid merah hitam, slide itu selalu kena di ujung dasi yang putih.
Di ujung dasi putih ya. Nggak tembus Ujung warnanya dasi biar. putih itu minus 3. Iya. Ya, Jadi tembus. ujung dasi putih itu minus 3. Tapi nggak Ya, berlaku untuk ikan yang putih. Kita kan punya kelas putih, ya, white platinum ataupun gold ataupun ya. white opaque, ya kan? Hmm. Nah dia nggak ada fault di dasi karena kan warnanya sama putih. Selain dasi apa lagi Om? Apa warna-warna gitu di dasi? Warna ringan. Kalau untuk fault warna biasanya cuma di dasi lah. Kalau yang lainnya itu startnya mulainya minor biasanya karena seperti kuning, ada garis merah di tengah badannya, nah itu minor fault, ya kan? Mainnya berapa Om? Bunganya? Minor itu potong 5, minus 5. Minus 5 ya. Jadi slide fault, minor fault, lanjutnya apa lagi Om? Setelah itu major fault, Major fault ya. minus 7. Minus 7. Slide fault minus 3, minor itu minus 5, major itu minus 9. Major minus 9 ya Om ya. Apa yang Minus maksudnya major? 9. Major fault contohnya gini, dark iridescent, ada warna merah, Oh, bawa ada wash ya? misalnya ada red wash. Oh, ada wash ya. Nah itu udah major fault, ya kan? Tapi juga sama berlaku misalkan gini, ikan hijau, tapi di body finnya mungkin ada garis abu. Nah itu juga major fault. Atau gini lagi, yang gampang, ikan warna biru, kemudian dasinya warnanya agak kehijau-hijauan. Warna biru, dasinya hijau-hijauan gitu ya? Iya, bawa wash hijau gitu atau kuning-kuningan. Itu major fault. Sebenarnya faultnya dasi merah dengan dasi hijau di ikan biru sama-sama major fault. Dasi merah sama dasi biru ataupun hijau gitu sama faultnya. Ikan biru Dasinya dasinya hijau. merah sama dasinya hijau. Itu faultnya sama kalau secara standar IBC. Ya, bisa sama ya Om ya. Ya, tapi ya bisa kita bayangkan kalau satu kontes ikan yang dasinya merah kita menangin dari yang dasinya hijau, pasti ribut kan? Iya, memang pasti ribut gitu. Ributnya kan memang ya, agak tipis ya Om ya. Kalau menurut makanya kalau fault jumlah total faultnya sama, saya lebih prefer ambil yang dasi hijau. Warnanya lebih mirip, mendekati, benar. Betul, lebih kontrasnya lebih nggak ada lah. Kalau biru ke merah kan itu kontrasnya kelihatan, biru dengan merah. Nah, selain itu Om, habis kan major apalagi Om? Major minus 9 terakhir? Severe, serius. Parah. Minus 17. 17. Parah itu ya, fatal ya. 17. Apa aja yang masuk minus 17? 17 itu contohnya gini. Kita di IBC kan ada yang namanya dark non-iridescent. Ya. Ikannya saya sebutin warnanya ya. Itu ikan merah dengan ikan warna hitam. Itu masuk kelasnya adalah dark non-iridescent. Ya. Ya, karena di sini disebut bahwa dark non-iridescent. Jadi kalau pada kita pada saat menilai, kita melihat dua warna ini ada iridescentnya. Iridescent itu warna kebiruan, kehijauan gitulah ya. Nah itu kesalahannya itu ya minus 17 atau bisa di DQ atau bisa kita pindahin kelasnya ke bicolor, ke dua warna. Intinya adalah
intinya adalah non iridescent ya non iridescent. Jadi nggak boleh ada warna iridescent yang harusnya. Tapi di sini kan ada degree-nya. Jadi ada nggak apa-apa. Jadi ada tingkatannya, seberapa banyak dia iritnya. Misalnya iritnya banyak satu badan, ya kita bisa bilang dia didiskualifikasi atau dipindahin kelasnya. Kalau dipindahin kelasnya udah pasti nggak akan menang juga. Itu kan dari segi warna Om. Kalau misalnya fault, ada nggak dari segi fisik? Maksudnya? Kan tadi dari segi ada. warna. Jadi gini, di IBC itu penilaiannya ada dua kategori. Jadi color fault, Ya. ya kesalahan dari warna, dengan general fault. General fault itu adalah ya termasuk dia punya cacat body atau kerusakan di sirip-sirip. Nah itu kita masuknya ke general fault. General fault ya. Sistem penilaiannya minusnya kayak warna tadi. Sama general fault juga sama 3, 5, 9, 17 DQ. DQ Sama. ya. Jadi gini, seperti kalau di IBC ya, untuk strip nih. Kalau ikan udah oke, bagus, tapi dia ada satu strip ekornya itu ada kayak numbuh. Tumbuh tulang. Random. Tapi dia kan kecil aja. Sebenarnya kalau di IBC itu cuma slide fault. Satu slide. Ya. Dua slide. Iya, kalau ada 2 random, berarti 2 kali 3, ada 6 minusnya. Lebih besar daripada yang 1 minor. Gitu. Jadi, selain itu, apalagi Om, cacat kalau dimasuk di tadi slide minor, di majornya apa yang paling fatal? Yang paling fatal? Majornya itu kalau general ya, general fault itu misalnya kalau untuk body ya bukan 180, kurang dari 165. Karena ada toleransi untuk half moon di IBC itu kan dia 15 derajat ke atas atau 15 derajat ke bawah masih diterima. 15 derajat ke atas berarti misalnya bukaan di 195 ya? 195 sampai 195. Nah, itu masih bisa ditoleran ya, minus. Masih bisa ditoleransi. Tapi kita juri-juri di Asia kalau udah ngelihat nggak 180 aja kan udah nggak mau ngelihat lagi. Iya, soalnya memang namanya halpun kan harus 180 setengah bulan kan dari segi bahan. Iya, gitu. Iya. Nah kalau di plakat itu kan kayak di kalau kita di Indonesia di SNI-nya itu yang biasa gua pakai itu kita pakai itu plakat aja kan pakai acuannya seperti HMPK minimal juga 180. Di IBC sama nggak? Ya. Sebenarnya sama ya. Gini, penilaian ikan di IBC itu kan sebenarnya kita menghitung berapa volume gimana ya ngomongnya. Jadi kita yang diambil itu adalah volume dari fin yang ada, misalnya ekor, ya. 180 itu udah dianggap paling maksimal, ya toh. Lewat dari 180 juga bagus, tapi biasanya rentan ada kesalahan. Misalnya over half moon yang lebih dari 195, biasanya dia punya ekor itu kan agak melengkung di atas sama di bawah. Ya, nah itu cacat. Kalau berdasarkan standar IBC itu cacat, major fault itu. Kena major fault ya, di lebih dari 195. Major fault. Iya, itu karena dia bengkok. Baik di plakat atau album sama aja seperti itu major fault ya. Iya. Plakat. Iya. Kan? Sama aja. Memang sebenarnya sih. Tapi di plakat juga HMPK ya Om ya, yang dipegangnya seperti HMPK album plakat gitu acuannya. Saya agak sedikit rancu ya, half moon plakat itu kalau menurut pengertian saya, plakat yang ekornya
yang ekornya udah berbentuk setengah lingkaran gitu. Yes. Masalah Iya, memang. dia lebar atau kecil itu sebenarnya itu beda lagi gitu. Ya, Ya karena plakat tradisional dulu kan awal-awal plakat keluar itu kan ekornya kan masih melengkung ngebulet gitu Om. Bentuknya seperti ya. yang sekarang itu kan udah tegak gitu kan. Oh, Makanya iya, dijual. iya. Kayaknya Iya, mungkin itu kan ah, saya pertama kali kan di vlog plakat tahun 2002. Ingat nggak yang waktu ada kontes di Gajah Mada, yang kontesnya IBC, masih Bang siapa tuh yang sudah almarhum? Bambang Eka Perkasa. Bambang Eka. Ya, ya masih dia yang itu. Nah itu pertama kali plakat dikontesin di Jakarta. Penyebutan HMPK mengacu pada half moon. Bentuk setengah lingkaran, nah itu udah termasuk ke HMPK. Lebar atau adalah relatif, benar Om? Ya, Ya. ya benar. Nah, satu lagi ini saya kasih tipsnya ya kalau untuk di IBC karena udah sekian lama saya ngasih seminar, kemudian juga ngejuri di IBC ya. Sebenarnya simple. IBC itu cuma ada dua pakemnya, kontras sama proportion. Jadi yang penting warna itu kontras. Kalau untuk warna kontras, kalau body proportion. Intinya cuma dua. Ya. Warna untuk warna tuh teman. Di IBC itu ada dua macam. Satu warna untuk warna harus kontras. Yang kedua untuk body proportion. Benar Om? Ya benar. Jadi memang cuma proportion sama kontras. Kadang-kadang ada yang turunin ikan butterfly, tapi warnanya merah dengan ekornya ada list hitam. Nah, sering lihat kan? Nah, karena kalau merah dengan hitam itu sebenarnya satu kategori, satu grup dia. Gelap ya. Jadi ada kontras. Kenapa kalau butterfly itu paling bagus warnanya putih, badannya warna gelap, entah mau merah, mau biru atau entah hitam. Tapi yang paling bagus adalah butterfly-nya putih karena dia kontras. Begitu juga marble. Marble yang punya warna kontras lebih bagus, ya tetap lebih menarik karena lebih mudah dilihat. Parameternya apa untuk multicolor? Yang paling pusing gitu. Multicolor. Yang multicolor nih Gung ya. Ya, sebenarnya multicolor itu kan pada dasarnya ikan yang memiliki minimal 3 warna. 3 warna. Dan dia nggak seperti marble. Karena kalau marble itu kan ada standarnya. Marble minimal 2 warna. Kemudian warna di badan dengan di 3 fin yang ada pasangannya, single fin-nya, maksudnya dorsal, ekor, sama anal, itu mereka harus ada. Dan pattern-nya, polanya harus mirip-mirip gitu. Pecahan warnanya jadi sama gitu ada. Ya, misalnya di badan dia warna merah sama hitam sama biru. Nah, marble yang bagus adalah di fin-nya itu juga ada warna merah, biru, dan hitamnya di 3 fin-nya. Gitu. Di 3 fin-nya ya. Kalau di multicolor kita nggak terlalu fokus bahwa fin-nya harus sama dengan warna di badan. Minimal dia ada 3 warna dan warnanya cukup kontrasnya, lagi-lagi kontras yang bagus. Itu punya chance untuk untuk menang lebih tinggi. Karena tanpa adanya kontras, kita kan nggak bisa bedain. Misalnya biru sama hijau jadi satu di situ, atau dilawan dengan merah sama putih. Merah putih ya. Iya, kan merah sama putih. Lebih baik itu misalnya kontras itu kayak kuning, ada hijau, ada merah gitu. Itu lebih kontras kelihatan ketimbang misalnya biru, hijau, merah gitu. Kurang kontras itu kan.
yang kontras. Jadi kalau yang bagus tuh biru, putih, merah gitu kan kontras ya. Ya. Ada terangnya gitu. Jangan warna yang deketin gelap semua yang di satu badan, bener Om? Betul betul. Jangan terang semua, jangan gelap semua. Itu yang bagus. Jadi kombinasi lah antara gelap dan terang. Jadi dia Ya. kontras. Iya. Kalau dalam dunia hobi kan begini, pandangan mata ikan bagi Om Hermanus mungkin bisa ada ikan yang dibilang Om Hermanus kurang bagus, ya kan nggak baik gitu, reject, ya kan pandangan. Kalau dari segi hobi, tapi bagi saya misal saya ngeliat, nah ikan ini bagus, itu kan beda. Tapi kalau udah bicara ya kontes, nah itu udah lain hal lagi, benar nggak? Ya benar. Ya tapi memang balik-balik lagi sih ya. Memang nggak tahu pengaruh karena saya udah kelamaan di juri IBC, ya kan. Jadi kalau ngelihat ikan itu memang pertama kali mesti dilihat tuh proportionnya, proporsional nggak nih ikan, ya kan. Ada kan yang finnya lebar sekali, badannya kecil, nah nggak proporsional. Wah, udah nggak enak dilihat gitu loh, karena nggak proporsional. Ikan itu harus indah, namanya ikan itu keindahan dilihat harus utuh, benar nggak Om? Itu dalam arti Betul. semuanya utuh bulat gitu. Ya. Ekornya dengan dorsalnya, dengan analnya, lalu dengan bodinya harus utuh gitu. Kalau hanya bagus hanya di satu bagian, itu namanya keindahan yang bukan indah namanya. Jadi gini, memang kita kan namanya kan kontes ikan cupang, Ya. ya toh? Ikan cupang, bukan kontes sirip ekor ikan cupang, Ya. ya toh? Jadi artinya adalah kita harus menilai secara keseluruhan utuh si ikannya. Pinnya bagaimana, bagus, semua rapi, proporsinya dengan badan bagaimana, bagus, kepalanya gimana, bentuknya bagus apa enggak, ya toh. Nah, kadang-kadang ada orang yang kebawa karena mungkin biasa main ikan arwana, dia mau nyari ikan yang nyendok. Nah, kalau kita di IBC terlalu nyendok, ya dia cacat. Kita mulai buka aja ya pertanyaan dari komenan teman-teman ya sambil ngobrol panjang-panjang. Kasian udah nungguin kali udah pada ada yang nanya gitu. Mau nggak teman-teman kalian mau ada yang nanya tentang standar ataupun sambil ngobrol-ngobrol transiting juga ya sama Om Hermanus. Jadi memang saya tadi ngeliat nih banyak yang ngetik-ketik nih, ada yang nanya-nanya. Cuma karena ini pertama kali nih saya live di IG nih ataupun di pertama kali aja live. Jadi saya nggak tahu. Kan buat Agung Karim doang nih pertama kali Om Hermanus ikut ya. Walaupun ada di area yang berbeda, Om Hermanus ke IBC, gua di SNI, persahabatan kami mah tetap oke, nggak ada masalah. Ya, sebenarnya intinya sih sama ya, mau IBC mau SNI sebenarnya kita sama lah, kita mencari kegembiraan di di hobi kita. Dong Om Hermanus, basic penilaian HM. Ya, kalau dari segi apa dulu warna ataupun tadi kan udah dibahas juga ya Om Hermanus ya. Iya. Diketikan bawah tuh. Kalau basic penilaian HM itu ya artinya half moon. Jadi titik beratnya adalah bentuk ekornya half moon. Half itu setengah, ya toh. Moon itu cuma kata manis daripada lingkaran. Kan kalau dibilang setengah lingkaran kan kurang enak. Tapi manis. Di bahasa Inggrisnya half moon, setengah bulan. Nah, jadi kesannya kan wah romantis banget gitu. Ya. Nah, jadi memang kalau half moon yang sudah pasti harus bentuk ekornya setengah lingkaran itu udah minimal, ya toh. Dan untuk menunjang ekor yang lebar supaya dia proporsinya ada, kita juga mengusahakan supaya bentuk dorsalnya itu juga selebar mungkin yang bisa kita dapat. Begitu juga anal finnya. Kita nggak suka, ya makanya itu proportion. Jadi mesti dia bentuknya yang paling lebar itu adalah bentuk trapesium. Jadi begini ya. Jadi dia lebar. Kayak gaun trapesium. Gaun zaman dulu, gaun perempuan Eropa tuh zaman dulu tuh yang ngembang di bawah tuh. Mirip begitu. Kalau lurus begini namanya kotak begitu nggak bagus. Ya,
Makanya kan kalau contoh ekornya udah bagus, Ya. ya toh, Ya. 180 atau lebih dikit lah, taunya bagus, mulus. Tapi analnya itu manjang ke bawah, Ya. Otak. ya kan, kotak ke bawah. Kan nggak enak. Kan kita Enak mau kok. nilainya, kan mau nilai yang cantik-cantik. Iya. Itu kan bentuknya kan udah nggak cantik gitu loh. Om Cesa Kadang-kadang nanya, black di IBC warnanya nggak full hitam tembus ke badan, minusnya berapa Om? HM black di IBC. gimana? Ada HM hitam black di IBC kalau warnanya nggak full hitam tembus di badan, minusnya berapa Om? Nggak tembus, nggak full hitam. Nah, warna apa yang ada ininya di hitam itu? Kalau dia warnanya iridescent, itu bisa major sampai ke DQ, ke diskualifikasi. Ya, kalau dia cuma sedikit, itu mungkin major fault. Ya toh. Kalau dia lebih banyak, mungkin severe fault, minus 17. Tapi dia kalau banyak, ya itu bisa didiskualifikasi, bisa masuk itu bicolor gitu loh, ya kan? Nah, kalau hitam ada merah, karena hitam dan merah itu sebenarnya satu grup. Om Hermanus, kameranya ada mundur sedikit bisa nggak Om katanya Om? Biar bisa ngelihat mukanya, mukanya Om Hermanus kelihatan katanya, biar tangannya kelihatan. Dan lanjut Om. Oke, jadi kalau misalnya warna hitam ada cacat warna merah, itu sebenarnya major fault. Major fault ya. Ini bawa merah ya. Jadi kalau seumpamanya red wash, misalnya dasinya merah, itu sebenarnya cuma major fault. Kalau kita patuh ngikutin standar, itu cuma major fault. Cuma di kita ini kadang-kadang orang sudah kebablasan. Kalau sekali ada warna gelap, ada merahnya, udah hitungannya, oh itu mesti di dis merah. Gitu loh. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti kenapa didiskualifikasinya. Kalau udah bicara di area kontes ya acuannya memang standar, nggak bisa beda persepsi gitu ya kan. Kata dia bagus, kata dia bagus. Satu persepsi memang menyatukan persepsi itu agak sulit Om. Dulu kita bangun standar juga agak ribet. Om Herman juga kan ikut waktu pas kita buat lagi zaman MCH, ingat gak? Ya, Di ya Hotel yang Krista. di Hotel Mutiara itu. Kristal, ya. Ya, yang di pindah. Wild Beta, Wild Beta gimana Om? Ada yang nanya, kalau penilaiannya itu sistemnya apa di Wild Beta yang dinilai? Kalau di Wild Beta itu masih karena masih ini sekali ya, masih sedikit pemainnya ya. Jadi untuk penilaian tuh biasanya cuma harmonis antara jantan dan betina. Jadi ukuran, kemudian kesehatan ikannya gimana, keutuhan sirip-siripnya gimana, kemudian juga gimana ininya, ikannya udah stabil belum? Kalau udah stabil biasanya warnanya kan lebih lebih kelihatan gitu warnanya. Ya. Gitu. Ini ada nanya nih Om, kontes ikan dorsalnya sobek sedikit, nilainya berkurang fatal. Kalau irit dan black spot penilaiannya fatal juga enggak? Tadi sebenarnya kalau yang dari Jawa udah tahu. Kalau ikan kontes dorsalnya robek sedikit, ya sebenarnya secara standar itu cuma fault, cuma pengurangan nilai, ya. Tapi lagi-lagi tergantung dari rivalnya di kelas tersebut. Kalau ada rivalnya yang lebih bagus, ya sulitlah dia untuk bisa menang, ya toh. Tapi kalau rivalnya lebih jelek-jelek, ya dia bisa menang aja gitu loh. Oke, ini pertanyaannya adalah kalau dorsalnya robek sedikit, apakah nilainya berkurang fatal? Bisa ya dan enggak. Itu enggak kalau lawannya itu robeknya lebih banyak. Komplak. Somplak. Atau gigit ekor. Ya kan? Nah, itu kan relatif sekali. Makanya saya kalau misalnya ada yang komplain
selama masih ada di arena, saya mau nanggepin. Kita bisa lihat ikannya. Ya. Tapi kalau sudah di luar itu, apalagi yang pakai posting cuma satu gambar, saya nggak pernah mau ladenin. Nggak mau nanggepin sama sekali. Sama aja sih sebenarnya Om. Jadi sebenarnya standar itu adalah kerangka juri untuk menilai guidance, benar Om, ya kan? Betul. Tapi yang menentukan adalah faktor di lapangan, ikannya seperti apa yang on the spot gitu di hari itu, yang tampil ikannya apa aja di kelas itu, benar nggak? Ya kan? Betul. Ya. Betul. Jadi semuanya juga standar itu bisa ikut dilakukan. Kalau ada yang ini ikan bisa ikan kurang bagus atau kurang baik bisa menang, bisa kalau lawannya juga jauh lebih buruk dari itu, benar nggak Om? Iya. Yang lagi nih Om, cupang warna grizzle di IBC masuk ke kelas apa ya? Warna ya, bukan jenis ya. Kalau jenis beda, warna grizzle di IBC ke kelas Ya, apa? warna grizzle itu kan masuknya pattern. Ya, jadi standarnya adalah iridescent di atas warna putih atau pastel. Ya, iridescent itu ya bisa berupa warna abu ataupun hijau ataupun biru. Tapi yang paling disukai adalah warna abu. Karena apa? Nggak terlalu celing gitu. Jadi dia iridescent peppering under opaque or pastel, ya. Pastel ya. Jadi dia mesti peppering, jadi berpasir gitu loh. Jadi warnanya itu warna abunya atau birunya atau hijaunya itu nggak ngeblok. Yang bagus juga ada berintik pasir gitu. Ya, peppering. Berintik pasir, ya. Itu yang bagus sebenarnya. Itulah grizzle yang benar. Chance-nya chance-nya lebih tinggi. Kalau yang ngeblok, yang nggak ngeblok pokoknya ya, yang paling bagus. Ya, nggak boleh ngeblok. Dan dia punya peppering itu yang bagus adalah merata di badan dan di fin-nya. Tembus ke apa? Tembus ke fin. Ya, kadang-kadang saya lihat ada yang kirim show grade grizzle, tapi yang peppering cuma di fit-nya aja, badannya putih. Nah, itu salah sebenarnya. Coba ya, lagi-lagi. Kalau yang kelas AOC itu gimana ya Om? AOC, sebenarnya AOC ini kan kelas yang paling ngebingungin. Ya toh. Makanya kenapa sekarang AOC kita ganti dengan multicolor. AOC itu 10 juri, ada 10 argumentasi. Ya toh. Namanya apa? Any other color. Sebenarnya yang paling benar adalah dulu ya, tahun 2010 ke bawah, itu belum macam-macam fancy, belum macam-macam marble, ya. Kita masih bisa bilang bahwa ini ada color dari kelas yang di atasnya. Kan regular kelas di IBC itu kan biasa merah, hitam, terus dark gradation, light body, kemudian pattern, kemudian apa lagi metallic. Gitu. Nah, paling bawah itu baru AOC dulunya. Ya. Kenapa ditaruh di paling bawah? Ya, Om. Kenapa ditaruh di paling bawah? Supaya gampang ngasih alasannya. Oh iya, ini warna yang nggak ada di atasnya. Gitu. Seperti dulu waktu pertama kali ada warna oranye. Ya. Ya kan warna baru. Nah, kan nggak ada kelasnya di atas. Jadi oranye warna baru, taruh di AOC, ini ada color. Waktu copper ada pula copper, ya toh, belum ada kelasnya, dia ditaruh di AOC. Karena ini ada color. Jadi kalau ini ada color sekarang udah diganti ya Om ya, sama apa? Sama multicolor. Gitu. Ya. Nah ini ada lanjut Om. Kemana ya Om kalau mau kirim ikan ke luar negeri? Ya, tanya aja langsung ke Om Hermanus nanti di inbox Facebook, DM ataupun WA ya Om ya. Ya paling cepat adalah di inbox aja, di inbox Facebook. Pasti saya baca, pasti saya jawab.
Ada lagi malam Om, perbandingan badan Eko supaya proporsional seperti apa dan pada plakat. Ini perbandingan proporsi perbandingan Eko sama apa? Sama body. Sama body. Ekor Biar itu mestinya kalau untuk standar adalah 50% dari panjang badan. ya. 50% dari panjang badan. Nah, jadi memang saya ada bikin buku nih. Buku. Mana Om? Oh iya, yang ditaruh di brosur tadi ya. Ya, sebenarnya ini nggak cerita secara detail sekali isinya ya. Ada di dalamnya itu cerita tentang siapin ikan buat kontes. Ya. Kemudian juga ada cerita tentang wild beta, ada sedikit tentang transshipping juga. Tapi semuanya itu adalah garis besar. Jadi supaya pemain baru juga atau seller baru dia punya satu sedikit gambaran lah bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk kontes atau gimana mereka untuk jualan, kurang lebih ada di dalam buku ini semua. Ada faktor home ibaratnya. Indonesia is a home for kontel. Jadi mungkin kansnya lebih besar ya kontel ataupun apa seperti itu ya Om ya. Kemungkinan ya. Oh iya, memang itu sebenarnya kita punya kunci kemenangan. Ya. Kalau kita kirim ikan serit ke Eropa ataupun ke US ataupun ke dia di Asia juga sebenarnya crown kill kita hampir 80% pasti menang. Kalau di Eropa kita kirim kalau sendirian udah pasti 100% kita menang. Kita tutup mata, kita tinggal tidur aja, besok udah dapat kabar ikan lu menang. Om, kalau maskot warnanya kayak apa? Kambodian ya? Kambodian sebenarnya warna umumnya kalau internasional bahasanya Kambodian maskot ya. Ya kayak maskot aja sih. Umumnya maskot banyak kan warnanya itu. Ya, sebenarnya yang asal muasalnya itu kan Cambodian Red. Ya, jadi pinnya merah, katanya warna creamy. Iya, tapi dengan kita orang Indonesia kan di cross sama warna abu atau apa, jadi maskot yang ada sekarang gitu. Ya, bilangnya model Dayak kalau sejaman dulu mah. Apache Dayak ya kan maskotnya, warnanya kan. Iya benar. Maskot keluar. Tulisan Om Agung di blog soal street bagus tuh dicetak. Ini saya nulis lepas tapi emang nggak pernah punya apa buat buku. Niat gua nulis itu cuman satu soal Om. Gara-gara nulis tuh bisa nulis misalnya di blog di mana gua nulis artikel-artikel lepas itu karena capek ngejawabin pertanyaan yang sama yang itu-itu aja. Jadi akhirnya gua tulis deh semua. Ada orang tanya, lu tinggal lihat aja di sono, tinggal lihat aja di sono. Kalau dapetin buku Om Hermanus dari mana Om? Bisa pesen sih, bisa pesen ya, bisa pesen inbox aja bisa atau WhatsApp bisa. Inbox aja tuh langsung ya. Ya, atau kalau saya buku ada 2 versi ya, ada yang soft cover, yang ini yang saya kasih lihat nih, ini hard cover nih. Cover ya. Ya, kalau yang hard cover hanya bisa didapat dari saya. Kalau yang soft cover itu bisa beli di toko buku Gramedia maupun di toko buku manalah, ada lah semua. Sampai Irian Jaya. Harganya berapa bukunya Om? Oh, harganya yang soft itu 99.000. Ya. Kalau yang hardcover ini 175. 175 ya Om ya. Ya. Ada yang kekurangan selopen dan kelebihan selopen apaan Om? Kelebihan selopen dengan kekurangannya. Oke. Kekurangannya itu ya sebenarnya bosenin ya, ikan nggak ada warna ya. Plain begitu, hanya plain aja kosong nggak ada warna gitu. Iya, nggak ada warna sama sekali ya. Tapi kelebihannya kalau untuk di kontes, selopen tuh cenderung dia bersih. Karena hampir rata-rata mestinya dia nggak bawa pigmen irit. Ya. Dia jarang sekali ada yang iridescent. Kemudian dia juga lebih nggak ada warna-warna lain. Kayak hitam-hitam juga sedikit dibandingkan kuning atau oranye. Selopen lebih sedikit bercak kotornya. Kadang kan bisa bersih sekali. Nah, kontes kan taunya dia bersih. Kita kan nggak, kategorinya kan udah masuk terang, solid. Ya udah gitu loh. Nah, itu lebihnya ya gitu, kurangnya ya juga sama.
Kalau saya sih ngeliat selopen sih boring ya, nggak ada warna sama sekali. Bosenin. Ngeliat ekornya aja Bosenin. gitu, ngeliat V-nya karena sama gitu, karena nggak ada warna. Ya, Standar kadang-kadang penilaian di kontes juga susah nilainya. Kadang-kadang di kontes juga susah nilainya kan. Kadang-kadang mereka fitnya kan ada transparan. Kita mau lihat cacat atau enggak atau robek, kadang-kadang mesti melotot bener-bener capek ya, baru bisa kelihatan. nggak kelihatan nyari fin batas ekornya aja sepanjangnya semana kita harus cari dulu kan Iya betul, batasnya. betul, betul. Dark iridescent untuk Sebenarnya ya, sekilas rata-rata sama aja dengan bending kepala hitamnya dengan badan gitu. Dark iridescent berarti yang kepala blackhead ya Om ya? sebenarnya gini, dark iridescent tuh memang ikan apa ya, old fashion lah ya, ikan-ikan Ya. zaman dulu yang blues, yang biru, abu. Nah, sekarang ikan-ikan ini sebenarnya sudah punah. Ya. Sebenarnya udah nggak ada. Yang ada semua sudah dipengaruhi oleh apa genetik copper. Emang sekarang Om Cooper Om? Metalik. Jadi coba cek, bener kepalanya hitam bener. Saya nggak salahin kepalanya hitam bener. Coba cek dasinya, hampir rata-rata kan karatan. Yang hijau lebih parah, hijau turkis itu semua hampir rata-rata dasinya kuning. Tembus kuning. Di fin-nya juga sama tembus kuning banyak kan Nah, bikinnya antara anal dengan badan juga itu berkarat dia. Ya, gitu. Jadi memang semenjak metalik ini nongol di dunia percupangan, sebenarnya dia ngerusak teori genetik. Merusak Om. Ya, Jadi lemah gitu. dia Waduh, ngerusak karena seit dasar kan zaman kelihatan dulu. warnanya kerang birunya. Ya, karena apa? Saya bilang ngerusak genetik warna. Zaman dulu itu nggak pernah ada satu ikan warnanya merah dan kuning bersamaan. Iya. Ya kan? Mau merah sendiri, kuning sendiri, dia keluar. Meskipun satu induk, yang kuning ya kuning, yang merah ya merah. Tapi nggak ada merah dan kuning di satu ikan. Iya. Nah, tapi sekarang kan banyak. Nemo-nemo itu merah, kuning sama oranye jadi satu ikan. Ya kan? Itu karena pengaruh dari apa metalik, genetik metalik. Ya. Jadi ada plus minusnya lah, karena adanya metalik, warna ikan jadi warna-warni seperti mainan, seperti lukisan. Ya, tapi di sisi lainnya untuk ikan kontes kita jadi pusing karena yang dulu-dulunya udah bagus kayak solid blue, sekarang udah nggak ada. Susah. Angka banget. OIC jadi memang banyak lemah di dasi warnanya, bukan di dasi aja. Kalau warna-warna dark iridescent itu bukan di dasi aja, di anal, di sirip-sirip banyak yang tembus kuning juga. Iya, betul. Bukan hanya cuma di dasi. Ada yang nanya, City di skrontel di Indo makin bagus dan mendominasi ya Om, baik warna sama form. Kalau menurut gua kalau form sering turun kualitasnya. Karena waktu zaman dulu ikan benar-benar keras. Dulu ingat nggak Om kontes-kontes zaman dulu ada senior, junior, ikan senior aja kan minimal kan 6,5 cm. Jadi ikan yang main itu ikan 7 sentian, 6,5 cm kan udah. Sekarang nggak ada Om melihat 7 cm masih apa? Susah gitu, susah banget. Jadi kalau dari segi form lemah, kalau makin bagus. Kalau saya perhatiin ya, Bung ya, kita di Asia itu banyak orang yang pengen cepet. Ya. Jadi banyak orang yang breeding, indukannya itu belum benar-benar mature, belum benar-benar dewasa. Wah. Ada yang cuma 3,5 bulan, 4 bulan udah dikawinin. Kalau menurut saya, yang paling bagus tuh mesti ya 5 atau 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi semua yang ada secara genetik itu semua udah nongol. Ya. Contohnya apakah dia warnanya jadi mutasi, ataukah dia berenangnya nggak bener, ataukah apa itu udah jelas di umur 5 sampai 6 bulan. Ya. Kalau umur 3,5 bulan, 4 bulan kan kita belum tahu. Masih berkembang, Iya, ujung-ujungnya anakannya nggak bagus. Dia gede dikit ya udah rusak gitu loh.
umurnya nambah pendek. Jadi kalau seritnya sekarang form kurang om, dulu ikan 8 cm lah, gua miara ikan sampai gede-gede banget dulu kalau untuk tarung tuh. Aduh kalau main zaman Sebenarnya begitu juga di half moon. iya, Half moon kita sebenarnya nggak bisa sampai gede banget sekarang. iya. Ya kan? Dulu Gede dikit dia jatuh. senior itu ingat kan ya om ya, masih minimal 6 cm, ikan-ikan 6,5, 7 cm, sampai 8 cm itu masih main di arena. Dulu. Iya. Dulu kan Kalau senior kan segede-gede gini, iya, segede-gede gabang kan. gede-gede banget, gue sampai menang karena konteksnya juga Iya. jago. Kalau ikan sampai menang berkali-kali kan bukan main. Ada yang nanya red wash itu apa sih katanya? Red wash itu adalah cacat warna ya. Jadi ikan misalkan warna biru, kemudian ada cacat warna merahnya. Ya, Apa itu namanya? muncul warna Itu merah, disebut red wash. ada merah di Bocor merah, bocor kalau merah. Hmm. warna merah entah di pangkal anal, biasanya yang mulai di pangkal anal sama di dasi yang sering kalau red washnya itu. Kalau Iya, kalau betul. kalau namanya bukan bukan red wash lagi, emang udah dua warna gitu, bukan wash, warna selaput tipis gitu yang kadang-kadang di center baru kelihatan merahnya, benar nggak Om? Iya, iya, benar. Ini sebenarnya eh, kami berdua ini kuliah gratis nih, ngasih edukasi free. Biasa Om Hermanus kalau datang ke seminar, apalagi yang terkait pemerintah, nggak gratis loh. Bicara kayak begini, makanya udah nggak Om. Kita nih ya gak, Om Hermanus, gua gitu kalau datang-datang jadi pembicara pasti ada. Tapi kita kasih edukasi ya free aja. Ya kapan-kapan kita gathering memang untuk seminar bareng-bareng mungkin dari pihak dari teman dari IBC ataupun ada perwakilan dari SNI juga kan lebih seru ya Om ya. Jadi kita saling Ya. Ya sebenarnya saya sih prinsipnya pengen ngilangin sekat-sekat antara orang bilang wah lu orang IBC, oh orang SNI gitu. Nah, kalau kita bisa ngilangin sekat itu mungkin jauh lebih bagus lagi ya. Jadi kita penghobi cupang domestik kita ini bukan domestik nasional kita ini kelihatan solid gitu. Yo, iya. Karena intinya semua standar itu ya sama aja. Intinya Ya kan ada nyari ikan ya baru. bedanya itu sedikit lah. Bedanya itu kan cuma masalah selera lokal kayak gimana. Gitu kan. Kalau saya sih mikirnya begitu. Jadi ya nggak usah diributin teman-teman juga permasalahan SNI IBC. Orang tuh gua sama Om Hermanus tetap aja santai kok kita nggak ada masalah apa-apa. Atau teman-teman yang senior lainnya nggak ada masalah apa-apa. Jadi kalau kalian terlalu ngeributin di bawah mana yang lebih baik, juga. ya makanya sering teman-teman yang datang kemari saya bilang ya sebenarnya sih sama aja lah mau SNI ataupun mau IBC ya. Yang penting kan kita enjoy, benar nggak Gong? Bener, kita enjoy ngopi ngobrol. Kita enjoy. Soalnya juga kan kebanyakan orang ngelihat cupang juga dari segi bisnisnya aja, nggak dari segi apa, nggak dari segi hal yang lain. Kuasain dulu ilmu, benar Om? Baru kita. Kalau masalah profit dan benefit pasti akan ngikutin dengan sendirinya. Kalau kita bisnis apa ilmunya nguasain dulu percuma. Terkait dasi dan siripung yang sesuai untuk kontes multi apa harus memenuhi semua warna Om? Dasinya sama sirip dayungnya memenuhi semua warna. Berarti kalau di body sama siripnya ada warna hitam, putih, merah, harus tembus semua gitu ke dasi sama di sirip. Susah juga ya Om ya? Nggak, sebenarnya di dasi nggak pernah disebut. Jadi kadang ada juri yang kritis juga. Oh dasinya ini ada warnanya juga lebih bagus. Ya bisa juga, ya kan. Tapi secara standar kita nggak pernah tulis dasi warna di dasi. Kecuali untuk solid color. Kalau solid color ya memang ikan biru, siripnya biru, dasinya juga yang baik adalah biru. Ya toh? Karena kalau dia dasinya hitam juga udah fall. Udah harus tembus pokoknya semuanya sewarna gitu. Tembus. Ya, yang namanya pertama kali Gung, jadi nggak tahu mesti ngapa-ngapain. Santai aja Om, pokoknya. Yang tadi sih pasti nggak di delete. Yang tadi pasti nggak di delete.
Makasih banget Om Hermanus sudah mau muncul di IG ya, karena banyak yang masih kurang edukasinya bisa jadi makin ngerti.